Ukraina itu kan kasuistik kan, tapi karena nilai titik bisa susu Belanda, akhirnya kita melihat ini suatu hal yang biasa, padahal ini sangat jarang terjadi ya. Kemudian perihal sengketa, ya kita harus akui sengketa itu ada kan, tapi kalau menjawab sengketa itu seperti apa, kita makin merunut kepada sejarah, karena apapun yang menyangkut Indonesia, apapun menyangkut Indonesia itu ada di dokumen kolonial pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris. Dan hebatnya pemerintah kolonial itu, mereka menyimpan data itu sangat bagus. Kalau kita ingin tahu misalnya sengketa antar kita Indonesia di bidang ambalat dan juga di bidang laut, itu waktu Belanda saja dia punya dokumen bagus di kota Leiden, di Leiden University, namanya Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Itu jatuhnya sangat jelas. Bukan kalau kita ingin menelusuri, misalnya sekarang ini kan ada sengketa antara provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara, empat pulau. Kita ke sana aja dikirakan pulau itu sejarahnya punya siapa, yang mengelola siapa di masa lalu. Jadi bagaimanapun juga kalau kita ingin melihat sejarahnya, saya harus akui soal di Belanda jauh lebih baik daripada soal kita. Kalau soal kita kan kadang-kadang ada fotokopi lah, di sana itu asli dia pegang dan melindungi asli tersebut. Oke, kalau kita lihat kembali ke pertemuan kemarin antara Pak Prabowo dengan Pak Erlangga, ini kan sebagai negara serimpun kita banyak menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia. Nah, selain isu-isu yang tadi sempat kita bicarakan, apa kira-kira solusi terbaik untuk Anggawat misalnya, karena ini kan joint development ya di kawasan tersebut ya Pak Reza. Betul. Pertama kita harus jelas dulu bahwa untuk suatu kerjasama itu ada prakondisi kan. Prakondisi itu kita harus lihat bahwa kita kedua negara ini adalah pendiri ASEAN, betul. Memang kita tidak ingin mengulangi lagi konfrontasi di masa lalu. Kemudian kita sama-sama itu sadar bahwa kerjasama ASEAN itu akan kita ditentukan oleh kerjasama subkawasan. Untuk itu, untuk Ambalat ya kita hendaknya sadar bahwa ini adalah masalah yang harus ditangani bersama. Jadi kita berunding soal Ambalat ya jalan terus, karena kita pernah terpukul kan pada saat Cipadan dan Legitan dulu kan, kita merasa sudah ada mercusuar Indonesia, tapi kenapa tidak diaku? Mereka bilang saya punya penguasaan peradaban, jadi saya punya data yang sangat bagus tentang suara, tentang sejarah, tentang kedatangan kapal, tentang kedatangan orang-orang Inuit, tentang perkawinan orang Melayu di situ. Dapat kita bicara data, seringkali kita kalah. Kenapa? Karena kita itu tidak terbiasa menyimpan arsip begitu ya. Betul kan, seringkali arsip itu difotokopi lah, difotokopi dibagi. Artinya solusi seperti apa sih yang diambil supaya kita tidak menjadi itu tadi doktrin atau kemudian juga hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi sengketa akhirnya menjadi sengketa begitu. Untuk itu saya mencoba melihat ya, pada saat kasus Ambalat saya sudah berwawancara dengan kepala divisi riset ketika besar Malaysia, Kementerian Luar Negeri Malaysia. Saya kenal beliau menyatakan pada saat berunding dengan Indonesia kita semua takut. Kenapa takut? Saya bilang ya Anda kan negara besar, ada hebat negosiator, ada jago-jago dalam berbagai krisis internasional, Anda begitu macam gimana dong? Saya yakin Malaysia itu mengenai dokumentasi. Saya yakin negara Anda itu sistem dokumentasinya nggak bagus, kemudian juga sistem dokumentasi Anda itu sama lain nggak konsisten. Jadi sudah itu saya tertampar dengan wajah saya. Untuk kasus Ambalat pun juga kasusnya sama. Jadi itu mohon kalau bicara soal Ambalat mohon dari sekarang kita sedang identifikasi mana kementerian dan mana lembaga yang berurusan dengan Ambalat ini. Berarti kita memang harus memperjuangkan dari dokumen-dokumen arsip begitu ya. Karena kalau kita lihat Pak Reza, kita menunggu proses penyelesaian hukum ini kan sudah hampir berapa? 2 dekade, 20 tahun begitu ya, tidak ada titik cerah. Ya memang manusia itu takut ya. Kalau kita itu ngambek atau ngamuk bahasa dia ya, bisa mengulangi lagi sejarah 20 tahun ini. Pengampuan awal konfrontasi itu kita kan nggak mau hal ini terjadi kan. Karena kalau kita konfrontasi sama dia itu di dunia luar itu senang itu. Mereka bisa jual senjata, mereka bisa saling mengadu. Kejadian tahun 1990-an ya. Betul, konfrontasi. Jadi untuk itu saya berharap ya,
perundingan jalan terus, tapi tolong semua kementerian lembaga yang berhubungan tambalan, kementerian teknis, kementerian lembaga, kita tolong dong kita berdiri pada satu file yang sama, dan file itu tolong didokumentasi dan dibagikan di antara kita, ya kita punya klaim sejarah dan seperti mereka juga. Apa yang menurut Anda saat ini benar-benar bisa menjadi isu ya? Selain kemudian juga kita punya persoalan misalnya konflik di Timur Tengah, bagaimana Indonesia dan Malaysia sepakat kita punya politik bebas aktif, tapi bagaimana juga posisi kita di ASEAN ini juga menentukan sikap kita di dunia internasional. Saya terkejut ya, karena krisis di Timur Tengah ini nggak selesai panjang tentang ceritanya. Gencatan senjata itu entah kapan berujungnya ya. Karena Amerika Serikat kan negara yang terlibat. Kenapa dia yang terlibat? Dia yang menyerang Iran, dia merasa ini menjadi hakim yang adil dan memaksa Iran dan Israel untuk benar-benar bisa. Iran dan Israel itu punya masalah yang sangat mendasar. Masalah Palestina, masalah militer Israel, Israel Raya. Kemudian bagi Iran juga, saya yang diserang pada hari Jumat, kemudian saya mempertahankan diri sesuai hukum internasional. Mengapa saya harus berunding dengan penyerang saya? Tidak, saya perlu bikin tindakan balasan karena kedaulatan saya terganggu, reputasi saya hancur, negara saya bisa hancur. Tapi dampak dari perang ini, kalau kita tidak hati-hati, itu akan melibatkan negara-negara sekutu mereka di seluruh dunia. Karena kita perhatikan kalau Amerika Serikat tidak puas, dia bisa melibatkan NATO. Kalau Israel tidak puas, juga dia bisa adu domba antar negara Arab. Dan kalau sudah begitu, yang terlibat adalah negara-negara di dunia langsung maupun nggak langsung. Jadi misalnya Amerika Serikat masuk sekutu di Asia Timur, namanya Australia, New Zealand, United States. Dia punya sekutu lagi di Eropa, namanya NATO. Kemudian dia punya sekutu lagi di Asia Tenggara. Ya ini yang bikin kita harus berpikir keras. Amerika Serikat punya hubungan pertahanan dengan Filipina, dengan Vietnam, dengan Singapura. Kemudian Malaysia juga punya hubungan dengan Inggris. Kemudian Inggris juga punya hubungan dengan Brunei Darussalam. Kemudian Inggris juga punya hubungan dengan Singapura. Jadi di negara Asia Tenggara, di ASEAN yang 10 ini, hanya kita yang benar-benar mandiri. Kita nggak punya, kita dengan semua negara dunia baik, tapi dengan khusus dengan pihak-pihak yang vertikal ini, dengan Amerika Serikat kita nggak ikutan. Cuma masalahnya, Amerika Serikat kan akan perlu bantuan dari sekutu-sekutu dia. Dan sekutu-sekutu dia itu adalah keluarga besar kita dalam ASEAN. Jadi yang dikhawatirkan adalah ada kesulitan negara-negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip ASEAN. Jadi kawasan Asia Tenggara ini adalah zone of peace, freedom, and neutrality. Kita nggak terlibat untuk urusan di Timur Tengah, untuk urusan perang ya. Kemudian ada namanya Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone. Di kawasan Asia ini nggak boleh ada kapal-kapal nuklir yang hilir mudik. Nah, kemudian kita baru-baru melihat kan dari Selat Malaka ada lewat itu kapal induk Amerika Serikat ini. Dan dia itu konon terlihat dari sebuah kampung di Aceh, Kampung Meregu, itu di Jaya tergambar oleh masyarakat. Oke, dan kabarnya sudah 2 kali ya, sebelum USS Nimitz, sebelumnya ada USS George Washington juga yang beredar di sekitaran perairan Minahasa ya? Ya betul, ini melanggar. Kalau menurut Anda ini melanggarkah aturan yang ada? Ini melanggar. Mereka, saya belum lihat ya, apakah mereka lapor atau tidak. Yang saya baca adalah mereka mematikan radar. Ini artinya mereka tidak mau dikenali. Tapi kan mata netizen kita kan luar biasa. Apapun di foto, di selfie pula. Ada pula orang foto selfie, ini latar belakang kapal Nimitz tersebut. Ini kan luar biasa. Salahnya kita ini tahu atau pura-pura tidak tahu, atau kita terlena, kita sudah lihat tapi dia lewat. Ini kan yang kita khawatirkan gitu. Bisa saja masih dari kapal-kapal yang aneh-aneh itu mereka lewat, tapi mereka kirim kembali kan. Kirim kembali yang 1000-an, mungkin 2000 kilometer, tapi landing di Timur Tengah kan. Dan mereka kan pihak yang menerima penduduk kembali akan melacak dari mana asalnya kan. Mereka akan melihat, akan merunut balik, ternyata asalnya dari Indonesia. Ini yang kita perlu khawatirkan. Jadi jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab membuat aksi melawan negara tertentu di Timur Tengah dari perairan Indonesia. Sehingga nanti dunia berpikir Indonesia terlibat. Kalau Indonesia terlibat, kemudian kita tidak terlibat, tapi kita terbodohi. Kemudian mereka menunjukkan satelit. Ini bahaya ini. Jadi sebelum itu terjadi,
saham pemerintah Indonesia kita kawal betul, kita awasi betul celah-celah strategis kita. Kita juga awasi betul orang-orang yang keluar masuk Indonesia dengan tujuan nggak jelas. Karena tidak mustahil mereka bikin kepustakaan di sini, kemudian kepustakaan di sini urusannya kepolisian, itu urusannya internasional, nggak dapat. Ini kan urusannya stabilitas dan keamanan nasional dan internasional, begitu ya. Sejauh ini Anda melihat bagaimana kita memiliki aparat kita, baik itu TNI Polri, begitu ya, terutama yang menjaga kedaulatan NKRI. Nah, bagaimana yang harus benar-benar kita tingkatkan? Pemerintah harus melakukan apa? Ada beberapa kementerian terkait, baik Kementerian Luar Negeri, begitu ya, maupun juga kementerian-kementerian lain, kemudian juga Tentara Nasional kita. Saya pikir di bawah kepemimpinan yang sangat tegas saat ini, itu kementerian lembaga TNI juga Polri itu punya pencapaian yang sangat terukur. Dan saya sangat berharap di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto ini semuanya itu bergerak dalam satu mosaik, dalam satu totalitas. Karena mempertahankan kedaulatan itu kan bahasa Inggris at all cost gitu. Kita nggak pikirin biaya, tapi kita pikirkan kelangsungan negara ini kan. Tentunya kita semua punya namanya laporan tahunan, kemudian ada kalau kita itu namanya lapik, kemudian ada namanya inspektorat jenderal. Jadi semua ini harus benar-benar kita bangun berdasarkan prinsip profesionalisme. Kemudian juga standarnya juga harus standar yang lebih baik daripada hari ini. Kemudian kita banyak belajar dari kritik mesin tersebut. Ini saya belum melihat statement resmi dari pemerintah Indonesia hikmah apa dari perang Timur Tengah ini. Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat perlu ditanggapi atau tidak sih dengan politik bebas aktif kita? Ini yang juga menjadi pertanyaan. Kita belum terlibat. Kita memang secara teori mengatakan kebijakan luar negeri kita bebas aktif, kita mengatakan terbangnya itu betul. Tapi kan banyak hal yang belum terjawab. Misalnya Presiden Iran dan juga Ali Khamenei, Ayatollah Iran, mengatakan Indonesia bisa menjadi penyambung udara dengan penyambung udara Iran untuk perdamaian dunia. Saya belum lihat loh bagaimana operasionalkan ide-ide ini di PBB. Tapi nanti jadi ini tidak jadi bertolak belakang tidak dengan pernyataan, maksudnya dengan prinsip bebas aktif kita, kemudian kita terlibat involve secara langsung dalam proses negotiation atau apapun namanya itu. Memang urusan diplomasi itu kan kadang-kadang tertutup kan, tidak begitu oleh umum. Karena kalau mau ketahuan, kalau nanti mereka ikut campur, mereka memesan, mempermainkan jurus-jurus, kita tidak punya hubungan dengan Israel, bahwa kita ini baru bisa efektif kalau juga berhubungan dengan Israel. Ini hal ini kan yang bikin repot, jangan sampai isu ini jadi isu dalam negeri kan. Begitu saya pikir dari KTT di Turki lalu itu sudah ada itu gerakan. Cuman apa yang kita lakukan mungkin dengan Malaysia ini kita bisa buat ini. Kita bisa di majelis umum, kita terlahir satu resolusi yang resolusi yang lebih banyak. Karena memang Indonesia dan Israel ini tidak punya hubungan diplomatik ya sampai dengan saat ini ya, Pak Reza. Memang haram itu. Karena target kita adalah Anda berdua itu harus saling menghargai dalam suatu negara yang bertetangga. Tapi bagaimana kita bisa melihat suatu Palestina, karena sesuai hukum internasional syarat-syarat negara dia nggak punya kan, syarat negara makin kecil, kemudian penduduknya sudah terkacau, kemampuan memberikan sedikit, kemudian yang ada adalah hubungan internasional dia bagus. Harus komplit semuanya itu. Pertanyaan terakhir dari saya, kalau kita lihat kunjungan PM Anwar kemarin, ini kan kunjungan balasan dari sebelumnya Pak Prabowo terlebih dahulu mengunjungi Malaysia. Nah, apa sih yang menjadi target Indonesia dengan Malaysia menurut Bapak? Targetnya pertama misalnya di bidang kelapa sawit, bidang sawit ya. Perdagangan ya? Dagangan itu antara lain kita bersaing dengan dia di level dunia. Kemudian juga dunia itu memanfaatkan tidak padunya kita, sehingga pasaran sawit itu bukan di Jakarta juga bukan di Kuala Lumpur sama gitu ya. Kemudian juga seringkali kita berdua dikritik soal kemampuan kita mengolah lingkungan hidup. Misalnya kita mengatakan kita punya lahan sawit nih, sudah kita kelola dengan baik, orang pihak luar negeri berkata, oke, sebelum Anda beli kelapa sawit itu lahan
lahan itu apa dulu. Nah, kita kadang-kadang bingung kan, kita harus tunjukkan bukti-bukti satelit. Mereka bilang berdasarkan bukti satelit dan kami itu banyak hutan-hutan tropis yang Anda babat, kemudian kayu-kayunya Anda kelola dengan tidak bertanggung jawab. Itu ada begini kan kita repot juga. Kita bicara dengan data, kita ngelola, tapi juga asal usul dari tanah itu kita pertahankan dengan baik. Jadi kembali lagi ya kepada surat menyurat administratif dan juga arsip sejarah yang harus kita kuatkan. Begitu kira-kira Pak Reza ya kesimpulannya ya. Baik. Jadi kita simpan dokumen aslinya dan juga simpan bukti-bukti digitalnya. Ini begitu aja itu dengan tanpa mengurangi kualitas arsip. Ini tugas kementerian siapa? Waduh, saya pikir semua kita harus Oke, baik. Tidak ada yang spesifik disebutkan. Baik, kalau begitu, Pak Reza, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pagi hari ini. Salam sukses, salam sehat, selamat menikmati hari libur. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara. Teuku Reza Syah yang merupakan pengamat hubungan internasional. Kita masih akan lanjutkan kebersamaan dan kami berada di Laut Pakungan.
Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsul Rizal menyoroti temuan aktivitas pesantren ilegal atau tidak memiliki izin. Ia meminta agar ditindak tegas sejumlah pesantren ilegal yang melanggar izin operasional dari Kementerian Agama. Cucun menyatakan penyalahgunaan institusi pesantren masuk ke dalam dugaan eksploitasi hingga kekerasan seksual. Menurutnya hal tersebut mencoreng citra pesantren di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam yang seharusnya membentuk karakter. Ia menambahkan, masyarakat diharapkan kembali percaya kepada sistem pesantren yang berkualitas, relevan, dan bermartabat. Gunung api Ibu di Maluku Utara mengalami erupsi tadi malam pukul 23.31 waktu Indonesia bagian timur. Tinggi kolam letusan teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau 1.820 meter di atas permukaan laut. Kolom abu terpantau berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara. Menurut petugas pengamatan gunung api Abu Aksal Roro, erupsi terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 28 mm dan durasi 52 detik. Gunung Ibu setinggi 1.320 mm dari permukaan laut berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan wisatawan dihimbau tidak beraktivitas di radius 2 km. Sementara dari internasional, sebanyak 39 negara yang masuk kategori negara rapuh dan terdampak konflik semakin tertinggal dalam pembangunan ekonomi sejak pandemi COVID-19. Hal tersebut terungkap dalam laporan terbaru Bank Dunia yang dirilis pada hari Minggu. Laporan tersebut menyebutkan penyebab utama stagnasi atau bahkan penurunan ekonomi di negara tersebut adalah konflik yang semakin sering juga mematikan. Meski demikian, dalam laporan yang sama, beberapa negara seperti Nepal, Bosnia Herzegovina, Rwanda, serta Sri Lanka
masih belum konvensional mengunjungi pertokoan ataupun juga pusat-pusat perbelanjaan. Kali ini para ekonom menilai bahwa para pedagang online ini akan terkena imbas dari penetapan pajak online yang berjualan di marketplace. Ekonom menilai pengenaan pajak penghasilan kepada para pedagang daring atau regulasi tepat ini diharapkan bisa segera beraplikasi. Ada beberapa tantangan yang bisa juga dihadapi oleh pemerintah, seperti penerapan kebijakan di lapangan adalah target fairness atau keadilan ekonomi. Peningkatan penerimaan negara yang bisa terwujud, namun bagi para pengusaha kecil, menengah ataupun juga mikro yang tarifnya 0,5%, artinya masih di batas rendah atau batas wajar. Dan beberapa pihak juga membuat skema tarif pajak 0,5% dengan pengecualian hingga 500 juta rupiah omset yang sudah sangat sesuai dengan ketentuan pajak UMKM dalam PP 55 tahun 2022 dan tidak menyebabkan beban baru yang signifikan. Bagaimana hal ini ditanggapi oleh beberapa asosiasi? Sudah ada bersama kami Sekjen Akumindo, ada Pak Edi Nisero. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi. Satu-satu masih di rumah atau sudah jalan-jalan nih? Masih di rumah Mbak Rizky. Baik, Pak Edi, setelah adanya penetapan pajak online untuk para pedagang yang berjualan di e-commerce, setuju Pak Edi? Belum penetapan Baru akan ditetapkan. Jadi Tapi membuat jadi besar ya kalau sudah ditetapkan ya. jangan gaduh dulu, jangan gaduh dulu. Saya katakan gini, pemerintah jangan panik, ya, bahwa kita mengerti kebutuhan pembiayaan untuk operasional negara ini, termasuk kebutuhan akan pemasukan pajak itu sangat diharapkan saat ini, ya gitu ya. Ya. Tetapi jangan menerobos, menerabas hal-hal yang sudah menjadi ketentuan awal. Misalnya bahwa pelaku UMKM yang sampai 500 juta pendapatannya itu kan tidak dikenakan tax ya. Ya. Nah sesudah 500 juta ke atas itu yang dikenakan sekian persen gitu ya. Ya. Jadi, nah kalau itu mau berubah, ya udah berubah yang itu sudah ketentuan. Jadi bukan berbicara soal jenis pasalnya. Jadi kan ada pasal tradisional, ada pasal modern, ada yang disebut sebagai pasal digital. Nah, yang disebut sebagai pasal digital itu adalah bagian daripada pasal, cuman modelnya berbeda. Artinya semuanya adalah wilayah di mana diberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berjualan, berdagang, dan ketentuan pajak yang tetap berlaku sesuai dengan PP55 ya, kayaknya ya, di tahun 20. Nah, gitu Mbak Rizky. Jadi bukan keluar dari sana dong, kan gitu. Oke, kalau kita tahu ya bahwa ini menjadi apa? Terkesannya apa? Tumpang tindih atau terkesannya jadi tidak sinkron begitu ketika ini akan diberlakukan atau ketika ini sedang disusun. Nah, apa yang sebelumnya harus disosialisasi, sebelumnya diberikan literasi supaya pemahaman persepsi ini tidak menjadi apa? Konflik atau polemik nantinya, Pak Edi? Justru kita mesti tahu dulu. Bagaimana pemerintah bahasanya seperti apa sih? Jangan sudah berkembang bahwa dikenakan
pun pasarnya beda, jenis pasarnya beda, ya kan gitu. Bukan pasar tradisional atau modern seperti pasar digital, tetapi pelakunya adalah UMKM dan aturan perpajakannya berlaku yang nomor 55 tahun 2022 gitu ya, sehingga perlu dipertimbangkan dengan benar. Kita mendengar kok, kalau saya sih melihat bahwa mari kita berempati kepada pemerintah dengan keinginannya untuk menambah pendapatan di wilayah ini. Misalnya begini ya, kenapa tidak mengambil bukan kepada pelaku UMKM-nya atau penjualnya dikenakan tambahan tax, tetapi kenapa tidak mengambil porsi yang selama ini sudah diambil oleh pelaku ini aplikatornya misalnya. Misalnya pelaku aplikator itu mendapatkan 8% dari setiap transaksi. Ya mintalah 0,5%, dia 7,5, pemerintah 0,5, kan nggak apa-apa juga. Nah begitu misalnya, jangan menjadi membebankan lagi kepada pelaku usaha, di mana aturan yang tentang perpajakannya sudah jelas. Gitu Pak Rizky. Nah, kalau misalnya sedang dalam pembahasan seperti ini, biasanya dari organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi ikut dilibatkan nggak sih? Ini kebetulan betul di Kementerian Keuangan ya? Tentu kalau Mbak Rizky angkat keselamatan bisa saya di ibu saya di ibu Mbak Rizky itu sudah hamil dulu ya. Tapi saya pengen tahu jawabannya. Selama ini diajak tidak untuk berdiskusi, Pak Edi? Ada hal-hal yang bisa didiskusikan dan perlu didiskusikan atau tidak. Jadi begitu. Saya kira cukup bijak lah. Saya berharap sih begitu, bahwa kembali aturan yang ada, dan kalau mau memberi kesan yang baru, yang lama dirubah, kan gitu. Dan yang paling penting menurut saya, kalau pun pemerintah menunjukkan, mintalah dari aplikatornya, kan juga itu aplikator mendapatkan yang menyediakan pasar itu loh, lapak-lapak itu, mintalah jatah dari dia, cuma 0,5% dong, kan gitu. Tapi kalau misalnya dibilang minta jatah dari aplikator, ini kan harus ada detail sendiri atau apa sih sebenarnya yang bilang benefitnya apa nih, keuntungannya apa nih, hitung-hitungannya kan seperti itu ya kalau kita ngomongin pelaku usaha. Iya dong, bahwa ekonomi Indonesia atau transaksi perdagangan pelaku UMKM itu semakin meningkat, sehingga aplikator yang contoh ya, kalau dapat 8%-nya meningkat benar, ada bukan? Ya, untuk itu diperlukan kebijakan baru bahwa tidak 8%, cukup 7,5%, dan 0,5% adalah hak pemerintah. Selesai. Emang aplikator bangkrut kalau diambil 0,5, kan gitu. Ini just an idea atau sudah? Ide. Oke, apa ini? Ide. Dan belum ada aturan yang berlaku kayak PT 52, nah itu Mbak Rizky. Yang berlaku itu untuk aplikator yang selesai. Itu jadi teman-teman Mbak Rizky tetap siul-siul. Terima kasih Ibu Rizky, kami dikirain gitu. Tapi bagus kok peka terhadap hal-hal seperti itu RI. Baik, tapi yang ini juga lebih jauh saya bicarakan ketika sudah ada penetapan misalnya satu hari itu, dan bagaimana sih misalnya sudah penetapan sesuai ya, misalnya sudah ada penetapan yang sesuai. Kita kan tahu juga Pak Edi bahwa saat ini daya beli masyarakat tidak terlalu baik begitu. Dengan ini dibicarakan, baik ini mungkin masih wacana ataupun juga ini sedang dalam proses begitu. Nah, akan punya dampak yang lebih menurun lagi dari sisi daya beli masyarakat, dan seperti apa kemudian? Karena kalau kita bicara pajak, tentunya ketika harus check out di layanan-layanan e-commerce, pasti harganya akan jadi lebih
gratis dan sebagainya. Tapi bagaimana juga keberpihakan dari pemerintah dari sisi aturan, dari sisi kebijakan, dari sisi dukungan, permudahan, kredit dan sebagainya sampai dengan saat ini Anda sebagai seorang sekjen dari Apindo yang terlibat langsung. Jangan kita katakan seringkali ya, memang menjadi tulang punggung dari perekonomian bangsa. Betul, sepakat. Produk domestik bruto kita kontribusinya jelas. Sumber daya tenaga kerja Indonesia saat ini 90% masuk di arena kegiatan UMKM. Jadi memang punya peran yang sangat penting bagi ekonomi Indonesia. Masalahnya kita sadar enggak bahwa kita harus menjaga ini. Saya pernah katakan kira di RRI juga, atau saya pernah katakan di pertemuan di DPR, kalau UMKM-nya ambruk, kolaps, ekonomi Indonesia akan kolaps juga, dan kita tidak mau itu. Nah itulah yang harus kita jaga secara bersama. Semua kepentingan, semua pemilik kepentingan termasuk pemerintah, mari kita jaga UMKM supaya mereka tetap survive, agar mereka tetap bisa menjalankan fungsi dan peranannya sebagai salah satu kontribusi produk domestik bruto Indonesia. Dan gitu. Bagaimana kita menjaga, bagaimana mereka sifat-sifat yang dimungkinkan untuk diberikan dan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Begitu Mbak Rizky. Salah satu adalah terus menyuarakan seperti yang dilakukan RRI. Baik, gitu. Pak Edi, terima kasih banyak waktunya. Sudah bersama Pro 3, selamat pagi. Sehat selalu. Demikian tadi perbincangan kami dengan Sekjen Apindo Pak Edi Nusiro, dan kali ini ada administrator kaos kaki Sampean. Ini juga salah seorang pelaku usaha UMKM, Hilmi Cahyani. Selamat pagi. Selamat kembali, Mbak. Mbak Hilmi ya panggilannya, benar ya? Iya, Pak. Betul. Oke. Mbak Hilmi sudah berapa lama sih menjalankan usahanya? Sekitar 8 tahunan dari tahun 2018. Maaf, mungkin volume radionya boleh dikecilkan supaya tidak feedback, atau mungkin agak menjauh sedikit. Baik, Mbak. Sudah. Ya, nah ini kalau bicara mengenai aturan ya yang sedang digodok oleh pemerintah, rencananya akan diterapkan di Indonesia. Setuju dengan penetapan pajak online? Karena jualannya secara online juga ya? Betul, dan beberapa e-commerce sih kami jual. Mungkin dari kami itu setuju ya, Kak, karena kan kami dari UMKM yang maksudnya nggak termasuk pusatnya itu juta ya, karena kan masih mikro nih, jadi setuju aja. Karena kan itu buat keadilan juga ya antara pelaku usaha online dan offline gitu. Oke. Nah, selama ini dalam menjalankan usaha begitu ya, apa sih kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dirasakan sudah cukup kuat, ataukah masih banyak yang mungkin perlu ditambah dari Mbak ini sendiri menjalankan 8 tahun usaha ini? Seminar pelatihan, Mbak. Udah beberapa mengikuti seminar dari pemerintahan. Bagaimana tuh tanggapannya setelah ikut? Itu bisa meningkatkan digitalisasi marketingnya, Mbak. Ini ikutnya gratis kan ya? Iya, gratis, tanpa dipungut biaya. Nah, itu biasanya apa? Mendaftar lewat kelompok, komunitas, organisasi, atau daftar sendiri-sendiri ke kementerian? Programnya dari mana biasanya Mbak ini? Lewat dinas UMKM, Mbak. Oke. Dan terbukti berguna ya untuk usaha Mbak ini? Iya, sangat berguna karena untuk meningkatkan penjualan juga sama memperkenalkan brand dari perusahaan kami. Dan pengalaman selama ini, sudah berapa kali ikut terlibat di kegiatan itu? Lebih dari 5 seminar, Mbak.
lupa lagi gitu, cepat lupa kalau nggak ada tahapannya atau nggak ada seminar selanjutnya gitu, kelanjutan. Kan kadang kalau seminar itu hanya sekali gitu, pengennya ada bertahap-tahap gitu Mbak, jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu, biar pelaku usaha pun bisa berkembang dan bisa tahu nih mengevaluasi di mana kesalahannya gitu. Kalau karena mungkin pelaku usahanya banyak, jadi terbagi-bagi nih. Kalau ini yang ikut hari ini, mungkin yang di agenda selanjutnya yang ikut mungkin UMKM lain, bisa begitu juga ya? Bisa jadi Mbak, seperti itu. Oke, Mbak Ilmi, yang juga ingin saya ketahui, ini selama 8 tahun omset per hari berapa sih rata-rata saja dari kaos kaki sampean? Sekitar jumlah itunya, jumlah Ya, atau bulan atau ya, pendapatan selama 1 bulan kurang lebih berapa? 10 sampai 15 juta Ini bersih atau kotor? omset. Konsen. Ya, Low battery, please charge. 6 orang. Oke. Dari pendapatan 10 sampai 15 juta ini semuanya berjualan online. Tidak ada yang mungkin bikin stand-stand atau apa begitu, pop-up store. Offline sama online Mbak. Offline-nya apa? Itu langsung ke lokasi konveksi. Banyak juga peminatnya. Atau lebih banyak yang online. Lebih banyak di online sih Mbak, karena orang sini kan nggak terlalu langsung ke konveksi. Biasanya keluar kota penjualan kami, Kemana? ke Yogyakarta, ke Sumatera, Sulawesi, Oke. Ini lokasinya Mbak Ilmi di mana sih? Bogor, Puncak. Low battery, please charge. Nah, kan ada yang bilang nih Mbak Ilmi, kalau sekarang daya beli masyarakat lagi turun, benar nggak sih? Betul. Kita nggak boleh cerita. Harganya lagi turun, lalu gimana nih supaya tetap survive Mbak Ilmi berusaha? Mungkin karena banyak kompetitornya ya Kak. Mungkin terlalu banyak kompetitor, jadi Low battery, please charge. dari itunya Mbak, kami turun. Mungkin dari marketingnya, kalau sekarang kan terlalu banyak, jadi kami kurang dari marketingnya. Yang kedua, solusi kami untuk menghadapi kompetitor ini mencari inovasi baru, seperti kami membuat souvenir. Kan sekarang banyak nikahannya Kak, bulannya banyak undangan, jadi kami berinovasi untuk membuat souvenir atau Low battery, please charge. dari kaos kaki. Oh, itu sekali ya, buket dari kaos kaki gitu ya. Ya betul, lebih bermanfaat dan lebih berguna juga, nggak kebuang gitu Mbak. Kalau tadi harusnya saya tanya di awal nih, sebenarnya kenapa sih bisnisnya kaos kaki? Ini juga mau jadi penasaran saya nih. Karena di daerah kami ini belum ada yang berproduksi kaos kaki. Low battery, please charge. Sebelum berjualan sudah mulai riset dulu Mbak Ilmi. Ya udah, kami itu awalnya reseller dulu Mbak. Setelah di riset dulu nih, ternyata di sini tuh masih tidak ada, belum ada gitu di daerah kami untuk memproduksi kaos kaki lebih banyak lagi. Dan kita itu merekrut karyawan warga sini karena banyak ibu-ibu nih yang Low battery, please charge. gitu lagi nganggur, daripada mengisi waktunya untuk scroll lebih baik kita merekrut aja sebagai pegawai gitu. Dan ternyata ya kelihatannya lebih berkembang ya. Iya, lebih berkembang dan lebih produktif juga untuk bagi ibu-ibu.